Nah, Bapak Ibu mungkin ataupun adik-adik mahasiswa kebingungan ketika mencari jurnal-jurnal internasional atau referensi yang bisa dijadikan untuk baik itu bahan penelitian ataupun bahan skripsi. Nah, mau tahu caranya bagaimana biar kita bisa mendapatkan dengan mudah? Ayo kita simak video ini. Nah, oke Bapak Ibu, jadi seperti apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa ketika Bapak Ibu ataupun mahasiswa-mahasiswa yang saat ini mungkin sedang mencari referensi di jurnal-jurnal internasional, tentunya mungkin ada sebagian besar Bapak Ibu maupun mahasiswa yang mengalami kesulitan untuk mencari sebenarnya di mana sih referensi yang kita bisa peroleh secara gratis. Apalagi kalau kita di beberapa universitas itu kan kita tidak berlangganan ya tidak berlangganan secara lengkap ataupun tidak berlangganan sama sekali dengan jurnal-jurnal internasional. Ya sama halnya ketika kita berlangganan misalnya di jurnal yang masuk di database ScienceDirect atau Web of Science dan lain-lain. Nah, itu akan menjadi kesulitan tersendiri khusus bagi kampus-kampus ataupun Bapak Ibu dosen maupun mahasiswa yang tidak berlangganan. Nah, kali ini saya akan memberikan satu tools atau satu cara yang terbaik. Ini juga bisa Bapak Ibu jadikan sebagai ide referensi untuk mengetahui bahwa sejauh mana sih sebenarnya artikel ataupun kalau kita mau melakukan penelitian tersebut itu dia sejauh mana lagi happening gitu ya atau hot issue gitu. Nah, di sini saya akan menunjukkan secara garis besar bagaimana kita bisa mendapatkan jurnal internasional itu secara gratis ya. Termasuk kita untuk mengetahui topik penelitian kita itu lagi booming gitu ya atau lagi happening gitu. Tapi sebelum kita lanjut, Bapak Ibu jangan lupa untuk klik subscribe, like, share, dan komen. Tonton terus video saya secara lengkap, baik itu video ini maupun video-video saya yang lain, biar nanti pesan yang ada di dalam video tersebut bisa Bapak Ibu ataupun adik-adik pahami. Nah, jadi cukup sederhana Bapak Ibu. Bapak Ibu hanya tinggal mengetikkan aja connected paper. Nah, di sini nanti saya akan menunjukkan bagaimana cara kita menggunakan connector paper ini dan bagaimana nanti kita mengetahui bahwa ide ataupun topik-topik riset kita itu lagi happening gitu ya atau lagi banyak dibahas di beberapa peneliti. Nah, secara garis besar jadi connected paper ini dia mengambil referensi-referensi dari berbagai macam sumber yang terpercaya ya. Tentunya itu adalah semuanya dari jurnal-jurnal internasional maupun jurnal internasional bereputasi. Jadi tidak ada lagi alasan atau hambatan buat Bapak Ibu maupun adik-adik untuk mendapatkan paper-paper internasional bereputasi maupun internasional. Nah, nanti secara garis besar di sini akan menampilkan visualisasi berbentuk seperti ini ya. Nah, nanti dari visualisasi di sini kita dapat mengetahui sebenarnya seberapa besarkah atau kita itu punya kesempatan besar di dalam menulis artikel ataupun di dalam melakukan penelitian yang sejenis ya. Nah, caranya cukup gampang, yaitu Bapak Ibu tinggal mengetikkan aja keyword, salah satu keyword ya di dalam riset yang ingin dibuat ataupun paper yang ingin dibuat. Contohnya misalnya kita ambil yang lagi hot issue misalnya saat ini ya, misalnya net zero gitu. Saya nggak tahu kalau yang lain ya, jadi Bapak Ibu bisa mengetikkan salah satu kata kunci saja di sini ya. Nah, kemudian baru kita build a graph. Nah, nanti secara proses, nah ini adalah pertama dia itu akan menampilkan beberapa artikel-artikel yang relevan dengan atau yang berhubungan dengan topik yang ingin kita tulis, misalnya semacam itu. Jadi
kita ambil aja salah satunya. Tetapi kalau saya biasanya saya mencari yang paling signifikan relevannya ya. Kemudian biasanya saya cari yang tahun terbaru ya. Jadi misalnya saya ambil katakanlah yang di atas boleh ya ini ya. Delivering net zero ataupun yang bawah. Jadi kembali lagi kepada kepentingan Bapak Ibu seperti apa. Jadi tidak selalu harus seperti yang saya sarankan. Yang penting itu adalah terutama yang paling relevan dulu ya. Yang paling relevan dulu. Kalau urusan tahun, usahakan kalau bisa tahunnya adalah tahun-tahun di 5 tahun terakhir gitu ya. Adapun kalau misalnya syukur-syukur mendapatkan tahun terbaru, itu lebih bagus. Nah, ketika Bapak Ibu sudah menentukan, adik-adik sudah menentukan ya. Nah, ini kayaknya topiknya bagus nih. Net zero by 2050 gitu ya. Ketika Bapak Ibu sudah menentukan bahwa ini yang akan dijadikan sebagai apa? Munculnya ilustrasi gambar seperti yang saya sebutkan tadi, maka Bapak Ibu tinggal mengklik saja ya, mengklik yang ini. Ada tulisan connected paper gitu ya. Connected paper. Nah, Bapak Ibu tinggal mengklik itu, set. Nah, nanti akan diarahkan. Hasilnya semacam ini. Nah, disinilah kita dapat mengetahui bahwa ini adalah jurnal-jurnal yang membahas tentang net zero tadi ya di 2050 gitu. Ini adalah jurnal-jurnal. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sebelah kiri ini adalah jurnal-jurnal yang digunakan ya, yang bisa Bapak Ibu ataupun adik-adik bisa gunakan di dalam untuk menulis penelitian ataupun menulis artikel ya. Nah, ini bisa Bapak Ibu download ya, bisa Bapak Ibu download dan itu gratis semuanya ya. Nah, ini enaknya kalau kita membuat connected paper ini, kita juga dapat mengetahui sebenarnya sejauh mana sih perkembangan dari topik yang ingin kita bahas tersebut. Nah, kebetulan kalau kita membahas tentang net zero, nah itu baru 2 tahun terakhir ini dia hot issue. Jadi ini bisa dijadikan sebagai referensi untuk kita melakukan penelitian. Jadi, nah karena tadi itu yang saya klik itu adalah yang ini. Jadi yang ada warna merahnya itu adalah paper utama yang saya klik tadi. Nah, dari mana sih kita bisa mengetahui koneksi antara linkage ya atau antara paper yang satu dengan paper yang lain? Kita tinggal mengklik aja yang ini. Misalnya dia hubungannya, oh kalau yang ini ya saya perbesar ya. Misalnya yang Rosenberg ini dia tidak memiliki hubungan langsung dengan paper utama gitu. Jadi dia berhubungan dulu dengan paper-paper yang lain. Nah, semacam ini. Nah, sedangkan ini juga dia biasa berhubungan langsung. Jadi bisa mengetahui oh semacam ininya. Kita bisa mengetahui dari situ Bapak Ibu ya, salah satunya. Nah, kemudian bagaimana sih kalau kita mau mengetahui hal yang lain ada hubungannya dengan paper yang utama ini? Ya kita tinggal klik-klik aja cari tahu. Oh, ini juga ya yang Lefevre ya. Lefevre tahun 2022 ini dia juga tidak memiliki connecting langsung dengan paper utama yang ini. Ya, ini bisa dijadikan ini. Nah, kita tinggal mencari jurnal-jurnalnya di sini. Nah, kalau dirasa bahwa semua artikel yang ini itu bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu tinggal ambil aja ya. Jadi caranya itu adalah kalau kita mau menyimpan ya. Menyimpan jurnalnya, kita tinggal mengklik. Nah, ini biasanya kita ini juga biasanya saya pakai untuk ini. Untuk kalau saya menulis proposal ya, proposal yang diajukan ke dikti misalnya semacam itu, atau proposal yang saat studi itu saya juga menampilkan ilustrasi dari gambar tersebut ya. Karena untuk mengetahui sebenarnya artikel tersebut itu atau penelitian yang sedang saya kerjakan itu sejauh mana dia lagi boomingnya semacam itu ya. Nah, kembali bahwa bagaimana sih kita mau mendownload ya.
Kalau kita mau mendownload. Nah, jadi kita bisa mengklik ya salah satu artikel misalnya di sini. Kemudian kita klik aja yang sebelah kanan. Nah, ini Bapak Ibu tinggal download ini ya. Nah, ketika misalnya di sini juga menampilkan beberapa alternatif ya, jurnal-jurnal alternatif yang related dengan tadi yang kita klik ya. Jadi saya ulangi Bapak Ibu ya. Jadi pertama yang sebelah kiri, ini kan adalah kumpulan-kumpulan jurnal. Kalau kita mengklik langsung di sebelah kiri itu tidak bisa terdownload langsung. Atau jurnalnya tidak bisa terbuka secara langsung. Oleh karena itu kita klik dulu yang di bagian sebelah kiri ini, klik. Nanti judul yang sejenis, misalnya ini ya, Macroeconomic Impact of Standard Fossil Fuel ya. Nah, adanya di sini judulnya ya, di sebelah kanan ini. Nah, oleh karena itu Bapak tinggal mengklik yang makroekonomik ini, klik, nanti dia akan buka jendela baru ya untuk 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 menampilkan jurnal tersebut. Oh iya, saya lupa dari awal tadi Bapak Ibu. Sebaiknya Bapak Ibu login dulu ya, sit in atau register dulu untuk bisa mengakses jurnal-jurnal yang Bapak Ibu inginkan atau adik-adik inginkan. Jadi cukup mudah, cukup sederhana kalau kita mau menggunakan ini. Jadi kita login, register ya seperti biasa. Nah, habis itu kalau kita sudah masuk, biasanya di sini ada nama kita. Nah, kebetulan saya tidak register, tidak menggunakan saat ini untuk tutor ini saya tidak register, tapi saya sudah register. Nah, ketika ini kita sudah bisa ini kita bisa mendownload ya. Nah, nih kita sudah bisa mendownload ini. Nah, kalau misalnya yang Bapak Ibu merasa bahwa oh ini saya masih kurang nih jurnalnya. Nah, di bawah itu juga menampilkan jurnal-jurnal yang ada hubungannya dengan topik yang kita ingin kerjakan. Gitu. Jadi tidak ada lagi hambatan ya buat kita, Bapak Ibu dosen maupun adik-adik yang kampusnya mungkin tidak berlangganan jurnal. Kita bisa mengetahui atau kita bisa mendapatkan jurnal-jurnal internasional itu secara gratis ya. Nah, itu. Jadi ini yang sudah terdownload. Nah, jadi Bapak Ibu tinggal mengklik ini PDF. Nah, tinggal diklik aja set. Nah, nanti akan diarahkan begini. Kalau Bapak Ibu mencettingnya pakai ini ya, pakai fasilitas download ya. Tapi kalau enggak, nanti biasanya di sebelah kanan atas ada fasilitas downloadnya. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada alasan lagi ya untuk kita tidak bisa mendapatkan jurnal internasional bereputasi ataupun jurnal internasional. Nah, oke. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel saya dengan subscribe, like, share, dan komen, dan menonton video-video saya secara full. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai ketemu pada video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.